wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Saudina, biasa dipanggil Agnes, NIM 1911320059. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno atau UINFAS Bengkulu dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dari kelas BKI 5B. Baiklah, di sini saya akan memberikan layanan informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling dakwah dari Ibu Asniti Karni, SAG MPDKON selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan memberikan layanan informasi mengenai bencana banjir. Seperti yang telah kita ketahui, di negara Indonesia sendiri sering sekali mengalami bencana banjir. Seperti yang terjadi di Provinsi Bengkulu beberapa bulan yang lalu, itu terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam layanan informasi yang akan saya berikan di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari banjir, jenis dan penyebab banjir, dampak dari terjadinya banjir, upaya yang dilakukan untuk mencegah banjir, dan peran pemerintah dalam menangani bencana banjir. Berikut ini beberapa gambar dari bencana banjir. Layanan informasi, yaitu berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Tujuan layanan informasi adalah untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri akan mengaktualisasikan hak-haknya. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Berikut ini beberapa jenis dan penyebab banjir yang terdiri dari sungai, pantai, malapetaka, manusia, lumpur, dan lainnya. Angin luar dan hujan panas yang mempengaruhi salju. Rintangan drainase tidak terduga seperti tanah longsor, es, atau puing-puing dapat mengakibatkan banjir perlahan di sebelah hulu rintangan. Cepat, termasuk banjir bandang akibat curah hujan konvektif atau badai petir besar, atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor, atau gletser. Biasanya diakibatkan oleh penggabungan pasang laut yang diakibatkan angin badai. Banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk dalam kategori ini. Malapetaka diakibatkan oleh peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pantai diakibatkan badai laut besar atau bencana lain seperti tsunami atau hurikan. Banjir badai akibat siklon tropis atau siklon ekstratropis masuk dalam kategori ini. Manusia, kerusakan tak disengaja oleh pekerja terowongan atau pipa, pengelolaan tata ruang yang salah. Hal ini menyebabkan air tidak mudah terserap mengalirnya, sehingga debit air cepat meningkat atau lebih banyak yang tertahan daripada yang tersalurkan ataupun yang terserap. Sampah yang dibuang di sungai secara sembarangan. Lumpur. Banjir lumpur terjadi melalui penumpukan endapan di tanah pertanian. Sedimen kemudian terpisah dari endapan dan terangkut sebagai materi tetap atau penumpukan dasar sungai. Endapan lumpur mudah diketahui ketika mulai mencapai daerah berpenghuni. Banjir lumpur adalah proses lembah bukit dan tidak sama dengan aliran lumpur yang diakibatkan pergerakan massa. Lainnya, yaitu banjir dapat terjadi ketika air meluap di permukaan kedap air, misalnya akibat hujan, dan tidak dapat terserap dengan cepat atau orientasi lemah atau penguapan rendah. Rangkaian badai yang bergerak ke daerah yang sama. Berang-berang pembangun bendungan dapat membanjiri wilayah perkotaan dan perdesaan rendah, umumnya mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Dampak dari terjadinya banjir. 1. Dampak primer, kerusakan fisik berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. 2. Dampak sekunder, persediaan air, kontaminasi air.
Air minum bersih mulai langka, penyakit, kondisi tidak higienis, penyebaran penyakit bawah air, pertanian dan persediaan makanan, kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Namun, dataran rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Pepohonan spesies 3. Dampak tersier atau jangka panjang, ekonomi, kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga dan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah banjir. 1. Jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Pentingnya untuk menjaga sungai dan selokan tetap bersih agar mampu menampung debit air tinggi ketika musim hujan. Sayangnya, ada yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai atau selokan. Ini akan membuat sungai dan selokan tersumbat dan berkurang kapasitasnya untuk menampung air. Hindari pembuatan bangunan di pinggir sungai. Saat ini semakin banyak yang membangun di pinggir sungai, padahal itu bisa menyebabkan banjir. Pembangunan rumah atau bangunan di pinggir sungai akan mempersempit sungai. Selain itu, sampah rumah tangga berpotensi masuk ke dalam sungai. Tebang pilih dan reboisasi. Setelah menebang pohon, sebaiknya ditanam lagi pohon yang baru. Utamakan menanam pohon berakar besar yang bisa menyerap air dengan cepat. Banyak lahan terbuka hijau. Perkotaan jauh dari hutan. Lahan terbuka hijau di perkotaan bisa menggantikan hutan dan menambah daerah resapan di perkotaan agar terhindar dari banjir. Selanjutnya, peran pemerintah dalam menangani banjir. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi banjir, seperti membuat waduk yang dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Baiklah, itu tadi layanan informasi yang telah saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.